kelas 1A. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang definisi dari diet. Diet adalah pengaturan jenis dan jumlah makanan yang bertujuan untuk mempertahankan jumlah atau status nutrisi dan membantu untuk penyembuhan penyakit. Tetapi tidak semua jenis makanan masuk dalam diet. Dalam diet, jenis dan banyaknya makanan ditentukan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aturan makanan khusus untuk kesehatan dan sebagainya, dan biasanya atas petunjuk dokter. Lebih ringkasnya, diet itu adalah usaha untuk menurunkan berat badan atau mengatur asupan nutrisi. Dalam diet terdapat 3 klasifikasi. Diet untuk yang pertama untuk menurunkan berat badan, yang kedua untuk meningkatkan berat badan, dan yang ketiga untuk pantangan terhadap makanan tertentu. Kemudian diet saluran cerna berarti diet yang dilakukan saat terjadi gangguan pada saluran pencernaan. Adapun gangguan saluran pencernaan itu meliputi flatulensi, diare, gastritis, dan tifoid. Jadi diet adalah jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau organisme tertentu. Jenis diet sangat dipengaruhi oleh latar belakang asal individu atau keyakinan yang dianut masyarakat tertentu. Kemudian macam-macam diet. Yang pertama yaitu diet keto. Diet keto itu menerapkan pola makan tinggi lemak dan protein tetapi rendah karbohidrat. Tujuan diet ini agar tubuh mendapatkan lebih banyak kalori dan protein dan lemak. Yang nomor 2 yaitu diet Atkins. Diet Atkins itu tujuan untuk mengendalikan asupan karbohidrat. Sebagai gantinya kita dapat mengkonsumsi lebih banyak lemak. Yang ketiga yaitu diet Mediterania. Diet Mediterania ini merupakan jenis diet yang paling dianjurkan untuk dilakukan dalam upaya menurunkan berat badan dan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Dan keempat yaitu diet paleo. Diet paleo merupakan pola makan manusia di era prasejarah atau manusia purba. Dan diet ini diduga bisa meminimalisir resiko penyakit jantung, diabetes, hingga kanker. Sekian itu. Yang kedua, fungsi diet. Pola diet berfungsi untuk memenuhi 6 nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, pola diet ini dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan porsi makan sesuai dengan kebutuhan jenis makanan yang boleh dimakan maupun tidak boleh dikonsumsi. Nah, jumlah dan variasi ini jika dilakukan dengan tepat, maka akan memberikan nutrisi yang tepat juga untuk pemeliharaan kesehatan dan mencapai berat badan yang ideal. Nah, dulu kita sering mendengar slogan Pasar 5 Sempurna. Nah, di sini menurut Food Guide Pyramid ada 6 grup makanan yang tepat dikonsumsi dan mencapai nutrisi seimbang. Nah, makanan tersebut yang pertama ada roti, sereal, nasi, pasta, itu merupakan sebagai sumber utama karbohidrat. Yang kedua, daging, unggas, ikan,
telur, biji-bijian kering, dan kacang-kacangan. Nah, ini merupakan sebagai sumber protein. Yang ketiga, lemak dan minyak, dan ini merupakan sumber lemak. Yang keempat, sayur-sayuran. Yang kelima, buah-buahan. Yang keenam, susu, yogurt, dan keju. Nah, proporsi dari tiap kelompok makanan ini disesuaikan dengan jenis kelamin, berat badan, dan umur. Faktor melakukan diet. Yang pertama, kadar lemak tinggi. Apabila kadar lemak seseorang tinggi, maka diperlukan suatu program diet supaya tidak terjadi obesitas. Yang kedua, hasrat diri. Diet kadang memiliki tujuan pribadi untuk meningkatkan atau menurunkan massa tubuh supaya sesuai dengan rentan normal IMT atau indeks massa tubuh. Yang ketiga, tekanan darah. Jika tekanan darah tinggi, perlu adanya pantangan makanan tertentu agar tekanan darah kembali normal. Yang keempat, pola makan. Pola makan yang tidak teratur perlu diperbaiki dengan melakukan diet. Dan yang terakhir adalah gangguan penyakit. Seseorang yang terkena gangguan cerna, diabetes, dan lain-lain melakukan diet untuk menjaga nutrisi agar tidak memperparah gangguan. Faktor yang menyebabkan seseorang gagal diet. Yang pertama, kurang motivasi. Faktor motivasi memiliki peranan dalam berhasilnya sebuah program diet. Seseorang yang sedang jatuh cinta dan ingin memiliki berat badan ideal untuk menarik perhatian orang yang dicintainya, memiliki motivasi lebih kuat dibandingkan orang yang ingin memiliki berat badan ideal karena ingin menggunakan gaun dengan model tertentu. Yang kedua, tidak disiplin dan tidak konsisten. Banyak orang yang menjalankan program diet tidak disiplin. Saat diet, menjauhi makanan habis-habisan. Begitu angka timbangan turun, segera merayakannya dengan makan secara berlebihan. Akibatnya, beratnya selalu bertambah setelah dietnya berhasil. Bahkan lebih gemuk dari sebelum diet. Yang ketiga, ganti kata-kata negatif dengan kata-kata positif. Otak kita diciptakan tidak menerima kata-kata negatif. Artinya, bila Anda berkata, "Aku tidak lapar," program yang diterima otak adalah "Aku lapar." Ini sebabnya orang yang tengah menjalankan program diet justru sering merasa lapar. Sebaiknya Anda berkata pada tubuh Anda, "Aku kenyang." Yang keempat yaitu tidak mau berubah. Jika Anda ingin menurunkan berat badan Anda harus mengganti kebiasaan buruk Anda dengan berolahraga. Ganti makanan yang mengandung banyak karbohidrat dan lemak dengan makanan yang bersyarat tinggi. Yang kelima yaitu tidak dibarengi dengan berolahraga. Diet harus dibarengi dengan berolahraga karena dapat membakar kalori dan mengencangkan kulit Anda ketika Anda sudah mendapatkan berat badan yang ideal. Setelah berolahraga, Anda akan merasa sangat lapar karena tubuh sudah membakar kalori dan sedang mencari kalori pengganti. Jika Anda makan setelah berolahraga, maka tubuh akan menyerap seluruh kalori. Maka sebaiknya Anda makan 2 jam setelah berolahraga. Pada saat itu, tubuh sudah membakar cadangan karbohidrat dan tidak menyerap habis karbohidrat dari makanan yang sedang Anda makan. Yang selanjutnya yaitu ada peran perawat dalam pelaksanaan diet. A. Identifikasi kebutuhan gizi. Metode mengidentifikasi kebutuhan gizi adalah 1. Antropometri measurements. Pengkajian nutrisi meliputi sistem pengukuran dari susunan tubuh dan proporsi tubuh manusia, mengevaluasi pertumbuhan, mengkaji status nutrisi,
ketersediaan energi tubuh, identifikasi masalah nutrisi, yaitu meliputi berat badan, tinggi badan, body mass index, lipatan trisep, LLE, dan juga LOLE. Yang kedua, yaitu ada biochemical data. Pengkajian nutrisi menggunakan nilai biokimia seperti total limfosit, serum albumin, zat besi, kreatinin, Hb, Ht, keseimbangan nitrogen, kadar kolesterol, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu ada clinical signs. Pemeriksaan fisik pada pasien yang berhubungan dengan adanya malnutrisi, prinsip head to feet atau cephalocaudal. Yang keempat, yaitu ada dietary history. Mengkaji riwayat diet meliputi fit recall 24 jam, pola, jenis, dan frekuensi makanan yang dikonsumsi 24 jam. Memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi dan diet. Sebagai pendidik pasien, perawat membantu pasien meningkatkan kesehatannya melalui pemberian pengetahuan yang terkait dengan keperawatan dan tindakan medik yang diterima, sehingga pasien atau keluarga dapat menerima tanggung jawab terhadap hal-hal yang diketahuinya. Sebagai pendidik, perawat juga dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok keluarga yang beresiko tinggi dan kader kesehatan dan lain-lain. Kolaborasi dengan tim kesehatan lain dapat bekerja sama dengan tim kesehatan lain atau kolaborator. Perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lain dan keluarga dalam menentukan rencana maupun pelaksanaan keperawatan guna memenuhi kebutuhan kesehatan pasien. Motivator pelaksanaan diet. Perawat mengadakan inovasi dalam cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan meningkatkan keterampilan klien atau keluarga agar menjadi sehat. Elemen ini mencakup perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dalam hubungan dengan pasien, dan cara memberikan perawatan kepada pasien.